rafihil fiqhu ilman minal ulumi. Periode yang keempat adalah perkembangan syariat Islam pada masa di mana ilmu fikih telah menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Minal ulumi sama dengan ilmu-ilmu yang lain. Wa dhahara fihi dan telah lahir fihi pada masa periode yang keempat ini nawabihul fuqaha, siapa ulama atau fuqaha yang pintar, alladzina ulqiyat ilaihim maqaliduz zu'amatid diniyah, yaitu orang-orang yang telah dilimpahkan kepada mereka maqaliduz zu'amatid diniyah, apa kunci kepemimpinan keagamaan. Wa talamidatihim wa talamidatuhum dan murid-murid mereka alladzina bayyanu ara'ahum, yaitu orang-orang yang mereka telah menjelaskan ara'ahum kepada pendapat-pendapat mereka min ghairi ayyakuna lihatihin nisbati asarun istiqlalihimul fikhi, dengan tanpa melihat pengaruh di dalam kebebasan mereka secara fikih. Wa yantahi hadad dawru bintiha'il qarni salis, dan berakhir apa periode ini bintiha'il qarni salis, dengan berakhirnya abad yang ketiga. Lalu yang nomor selanjutnya, misan at-tasri' fil ahdil ladzi dakhalat fihi al-masailul fiqhiyah fi dawril jadal. Perlunya apa? Litahqiqil masailil mutalaqqat minal a'immah, yaitu perkembangan syariat Islam pada masa di mana masalah-masalah fiqhiyah telah masuk ke ruang perdiskusian. Dakhalat fi, telah masuk fihi, dalam periode yang kelima itu al-masailul fiqhiyah, apa masalah-masalah fikih fi dauril jadali, masuk di dalam ruang perdiskusian. Perlunya apa? Litahqiqil masailil mutalaqqat minal a'immah, untuk memastikan masalah-masalah yang diterima dari para imam-imam itu. Wa dhuhuril mu'allafatil kabirah, dan lahirnya karangan-karangan yang besar. Ada mu'allafat, ya ada mu'allifat, ada mu'allif, ada mu'allaf, ya. Kalau mu'allif pengarangnya, kalau mu'allaf itu kitab-kitabnya itu yang dikarang, namanya mu'allaf. Ada musannif, ada musannaf. Kalau musannif orangnya, musannaf karangannya itu yang disusun musannaf. Ini wadhuhuril mu'allafat, bukan mu'allifat. Mu'allafat berarti
kitab-kitab yang dikarang, kitab-kitab besar ya, yang dikarang oleh ulama-ulama sahabat. Wal masailil katsira, dan lainnya masalah-masalah yang banyak. Wa yantahi hadzal ahdu bintihai daulatil abbasiyah min Baghdad, dan berakhir apa masa ini dengan berakhirnya kepemimpinan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Wa igaratit Tatri, dan serangan orang-orang Tartar, orang Mongol. Tartar itu orang Mongolia. Ala mamaliki Islam, atas kerajaan-kerajaan Islam. Wa ba'da dzalika biqalil fi Misr, dan terjadi kerajaan Islam setelah itu di Mesir. Terus yang keenam, at-tasri' fi ahdi taklidil mahdi, yaitu perkembangan syariat Islam pada masa taklid murni. Wahwa, adapun masa taklid murni itu ma ba'da dzalika ilal an, yaitu waktu yang setelah runtuhnya pemerintahan Bani Abbas di Baghdad, ilal an, sampai ke masa kita sekarang ini. Hadza tartib huwa alladhi ra'aitu an utbi'ahu fi kitabi hadza. Adapun susunan ini, walladhi ra'aitu, yaitu susunan yang saya melihatnya, an utbi'ahu, akan saya ikutkan susunan ini, fi kitab hadza, di dalam kitab saya ini. Wallahu as'alu ayyuwaffiqani, kepada Allah aku bermohon, ayyuwaffiqani, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepadaku, li'itmami ma aradtu, untuk menyempurnakan sesuatu yang saya kehendaki. Yuk kita ceritakan lagi. Kemarin kita masih bercerita di perkembangan syariat Islam pada masa sahabat-sahabat kecil, dan sekalian dilanjutkan dengan tabi'in besar, yaitu dikenal dengan sebutan masa Daulah Bani Umayyah. Di Daulah Bani Umayyah itu awalnya dipimpin oleh sahabat kecil, kemudian setelah sahabat kecilnya itu sudah putus, maka dilanjutkan dengan sahabat besar. Itu mulai dari masanya Muawiyah sampai putranya, sampai berdirinya Bani Umayyah yang kedua, bukan dari keturunan Muawiyah, sampai terakhirnya sebanyak 17 orang khalifahnya, mulai dari Muawiyah. Dan yang sahabat kecil itu adalah Muawiyahnya satu, cuma putranya itu sudah bukan sahabat, yang namanya Yazid itu sudah bukan sahabat, sudah merupakan tabi'in besar. Terus dilanjutin oleh putranya Yazid, ya, terus dilanjutin oleh masih sahabat lagi, itu naik ke sahabat lagi. Jadi yang namanya Marwan bin Muhammad ini, Marwan bin Hakam, itu sahabat di situ. Terus turunnya itu Abdul Malik, putranya dari Marwan itu sudah bukan sahabat, tapi sudah mulai tabi'in besar, terus ke belakang sudah bukan, sebanyak 17 orang. Makanya periode ketiga ini agak lama dikit,
Karena yang mimpin itu adalah pertama sahabat kecil yang dilanjutkan oleh tabi'in besar. Apa sahabat kecil ini? Jadi sahabat kecil itu orang yang keislamannya itu hanya sebentar bersama Nabi, itu dikatakan sahabat kecil. Kalau tabi'in besar, yaitu orang yang cukup lama kumpul dengan sahabat kecil, itu namanya tabi'in besar. Baru setelah itu apa sih? Tabi'in biasa. Mereka itu baru apa sih? Tabi'in. Pengikut-pengikutnya lagi. Ya, sampai kepada kita ini masuk kepada apa sih? Tabi'in dan kita. Jadi kalau kita hitung tahunnya periode ketiga ini hampir 1 abad ya, mulai dari Muawiyah sampai kepada Marwan bin Muhammad ya. Yang terakhir itu ya, Marwan bin Muhammad terakhir 17 orang. Terus dilanjutin dengan pemerintahan berselanjutnya yang dikenal dengan perkembangan syariat Islam pada masa di mana ilmu fikih telah berdiri sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Kalau sebelumnya tidak ada yang namanya ilmu fikih, tidak ada. Ilmu agama tidak ada. Berarti isinya ilmu agama itu ya ilmu tafsir, ilmu agama, ya ilmu hadis, ilmu agama, fikih juga agama, usul fikih agama, semuanya itu agama cuman. Tapi di periode yang keempat ini, di periodenya Bani Abbas, periodenya Bani Abbas, masuk awalnya periode Bani Abbas itu sudah ilmu fikih sudah mulai apa sih? Berdiri sendiri. Sudah mulai ada yang namanya ilmu hadis, mulai ada ilmu fikih, sudah mulai ada ilmu tafsir, mulai ada, dan ilmu hadis juga mulai ada gitu. Sudah mulai ilmu itu berdiri sendiri. Tidak hanya cukup dengan dibilangnya apa sih ilmu agama, tapi ada fikih, ada hadis, ada lain sebagainya. Jadi saat itu telah lahir ulama-ulama ahli fikih dan sekalian murid-muridnya. Seperti siapa yang modelnya seperti Imam Malik, sudah mulai ada di situ. Mulai Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal sudah mulai lahir di saat itu. Dia dikenal dengan apa sih? Fuqaha yang pintar. Sehingga di saat itu antara politik dan ilmu agama itu dipisah. Politik yang ngurusi adalah pemerintah, agama yang ngurusi adalah ulama. Berarti bergandeng antara ulama dan umara. Gandengan itu. Yang umara itu ngurusi ilmu agama, yang apa? Umara itu ngurusi apa sih? Politik, ngurusi pemerintahan. Kalau sebelumnya kan yang ngurusi pemerintahan itu umara sendiri, khalifah sendiri kan sebelumnya. Jadi masa Khulafaur Rasyidin, khalifah itu di samping mimpin pemerintahan juga mimpin keagamaan. Di persoalan agama umpama ada muskilat di tengah-tengah masyarakat di masa Khulafaur Rasyidin, itu semuanya laporannya kepada khalifah, tidak lapor kepada ulama, tidak lapor kepada khalifah. Sehingga khalifah itu yang mencari solusinya untuk memberikan jawaban tentang persoalan keagamaan. Umpama ada pemberontakan di daerah-daerah itu juga lapor kepada khalifah, itu khalifah yang kirimkan pasukannya untuk menyelesaikan pemberontakan itu. Semuanya di tangan khalifah. Tapi di periode ini sudah tidak. Khalifah itu cuma apa sih? Nangani pemerintahan, sedangkan keagamaan semuanya diserahkan kepada ulama. Itu yang dikatakan ulama dan umara itu harus apa sih? Sejalan. Kalau pemerintahan itu ingin stabil ya, umara dan ulama itu harus ada keseimbangan.
Artinya yang ulama ngurusi agama, ya, terus yang umarok ngurusi apa sih? Politik, ya, pemerintahan. Ya, sama dengan sampai masa-masa sekarang kan kayak gitu. Memang pada ngurusi usul masail ada, ya. Usul masail ya urusannya urusan siapa sih? Ulama. Ya. Tapi urusan apa ekonomi, urusan apa sebenarnya urusannya ulama, tapi urusan siapa? Pemerintah. Berarti pemerintah dengan ulama itu memang harus apa nih? Sejalan, harus sejalan. Sehingga pemerintah kalau seperti itu bisa menjadi apa sih? Stabil. Malah Imam Syafi'i pernah mau dijadikan hakim, cuma tidak mau, ya, tidak mau. Jadi hakim agama itu tidak mau. Karena tidak mau, ya, sampai Imam Syafi'i itu ya mau dipenjarakan, tapi tidak sampai jadi. Di ulama tidak ada yang ulama yang apa ya, saat itu yang berambisi ya untuk menduduki jabatan itu. Tak sama, tak seperti orang-orang sekarang. Sekarang kan banyak ambisinya. Orang-orang dulu itu betul-betul mengutamakan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia. Di kunci kepemimpinan keagamaan sekarang diserahkan kepada ulama, dan lahir pula murid-murid mereka yang menjelaskan pendapat-pendapatnya. Itu yang dikatakan apa sih? Masa seperti ini yang dikatakan apa sih? Masa tarjih, masa tarjih atau masa musahih. Berarti yang berpendapat sekarang ulama yang berpendapat, nanti pendapat ulama itu ditarjih oleh murid-muridnya itu. Mana pendapat yang paling unggul setelah disesuaikan dengan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi yang memilih itu adalah siapa? Muridnya. Yang unggul pendapatnya itu yang diamalkan, yang kurang unggul itu apa sih? Ditinggal. Namanya masa seperti itu disebut dengan masa murajjih. Makanya kita sering dengar di kitab pakai pada waktu ngaji pakai itu ada warajjahun Nawawi, dan mengunggulkan kepada pendapat ini siapa? Imam Nawawi. Berarti ada pendapat lain yang tak diunggulkan, itu namanya ditarjih. Ada lagi wasaqahu, sering kita dengar di kitab pakai wasaqahu Nawawi warafi'i, telah mensahihkan kepada pendapat ini, membenarkan kepada pendapat ini Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Makanya masa itu disebut dengan masa murajjih, atau dengan kata lain disebut musahih. Artinya ulama-ulama itu sudah tidak ijtihad sendiri, ya ijtihad ulama sebelumnya, ya. Nanti hasil pemikirannya itu ditarjih oleh generasi selanjutnya. Berarti maksudnya ini. Jadi pendapat sudah banyak yang dilakukan oleh ulama sebelumnya, dan pendapat yang banyak itu yang dipilih mana yang paling unggul pendapat ini. Sudah tidak ada mujtahid di saat itu, sudah tidak ada mujtahid mutlak, tidak ada. Kan mujtahid itu ada mujtahid mutlak, ada mujtahid muqayyad. Mujtahid mutlak itu apa? Yaitu orang yang langsung menyilami Al-Quran maupun As-Sunnah untuk mengeluarkan hukum dari Quran dan As-Sunnah. Yang seperti itu dikatakan mujtahid mutlak. Model Imam Syafi'i, Imam Malik kalau dikatakan mujtahid mutlak namanya. Langsung masuk ke dalam Al-Quran untuk mengeluarkan hukum dari Quran itu. Misalnya gambarannya itu ya, sama dengan ungkapan masalah hukumnya pernikahan itu sampai lahir beberapa hukum itu kan berangkatnya cuma berangkat dari ungkapan apa sih? Fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Berangkat dari itu. Berangkat dari itu, maka akhirnya Fankihu kalimatnya kalimat amar, berarti ya, nikah itu menjadi wajib kalau umpamanya
berpedoman kepada ungkapan mutlaqul amri lil wujub, berarti nikah itu wajib kalau melihat itu. Tapi diselami ayat itu oleh ulama, akhirnya ya, membawa hukum yang bermacam-macam tentang hukum pernikahan itu sesuai dengan situasinya. Pernikahan awalnya ya tak ada di pernikahan yang namanya wajib, awalnya tak ada. Walaupun ayatnya itu menunjukkan sepertinya apa sih? Hukumnya wajib, karena dengan pantinya dia lama kan. Dalam kaidah usul fikih bahwa mutlaqul amri itu dilwujud. Jadi amar kalau mutlaq itu biasanya menunjukkan kewajiban. Kalau begitu nikah itu wajib enggak. Akhirnya itu yang disilami oleh ulama. Akhirnya keluar nikah itu ya apa? Jawaz. Walaupun kalimatnya pakai pankihu, ulama ya memberikan ketentuan bahwa nikah itu pertamanya adalah apa sih? Jawaz, boleh. Boleh itu nikah ya boleh, tak nikah juga tidak apa-apa kan gitu. Nah baru sekarang nikah itu mendapat pahala kalau naik sudah itu. Kalau tujuannya itu ittiba kepada kerjaan Rasulullah, nikahnya itu ada tujuan untuk ikut kepada sunnahnya Rasulullah, baru nikah itu mencapai sunnah. Kalau nggak ada tujuan untuk ikut sunnah Nabi, cuma nikah saja itu ya, nikah itu muka pada kita terima, pada kita makan itu, makan dia, tangan dia, itu muka. Cuma umpama ndak makan bisa ndak kuat melakukan sholat, maka makan wajib. Jadi ya, makan itu awalnya mubah. Walaupun ada ungkapan kudu wasrabu, pak ini fiilnya fiil amar, itu tinggal tak wajib, enggak tak wajib, mubah. Cuma umpama ndak makan sekarang ndak bisa mengerjakan sholat, misalnya. Dan sholat wajib begitu, maka hukum ngakan sekarang menjadi apa? Wajib. Soalnya ada ungkapan malaiti wajib illa bihi, bahwa wajib. Nah itu masalah dewan. Nah itu yang dikembangkan oleh pendapat-pendapat ulama selanjutnya. Iya. Pendapat. Jadi awalnya nikah itu mubah. Nah, tapi bisa jadi wajib. Kapan nikah menjadi wajib? Yaitu mula mereka menabung itu, boleh cewek tabung, boleh wajib lagi nih. Sebab kalau tidak kayak gitu bisa terjerumus ke dalam apa sih? Berzina. Makanya akhirnya menjadi wajib. Ya ada dan tidak. Masa yang tak kuat ala kobaran wajib, maka hukum makan sekarang menjadi apa sih? Wajib. Akhirnya menjadi situasional. Hukum nikah itu pada akhirnya yang dikeluarkan oleh ulama mempunyai banyak hukum ya. Kadang hukum itu makruh, hukumnya nikah itu makruh. Kayak apa? Itu orang yang sedang teroro abini, tak teroro abininya abini, makruh hukumnya. Kenapa? Soalnya perempuannya yang jadi korban, yang mereka teroro. Ya. Kenceng boleh, tak kenceng tak boleh kan kayak gitu. Tidak teroro, tidak abini gitu. Makanya yang begituan itu apa sih? Makruh hukumnya, nah situ nggak terlalu bininya ya. Pas tahu-tahu pak bini lipat lah. Nah itu tak salah lah ya. Anda itu lengah-lengah ngasih bini, tak salah. Jadi tak terong. Yang kurang pak bini lipat. Maka hukum seperti itu makruh jadinya nikah. Dalam korbannya perempuannya itu, inatina itu bilang apa boleh, hilang boleh, ya gitu. Lalu istrinya itu ya tak bahagia dah. Ya. Dalam keadaan seperti itu pernikahan tak jadi bahagia. Inatina, artinya tak dirasa cinta wah, yang lagi ini. Itu kada makruh hukumnya ini. Atau sekarang bisa haram juga orang nikah. Kayak apa? Yaitu orang yang secara terwarasana. Tapi ini kan secara terwarasana ya.
Kalau nyipir bahwa apa nyaman akan kayak gitu. Namanya itu mudawid, ya, mudawid. Ya. Orang yang kawin cerai itu namanya mudawid gitu ya. Kalau rasana berarti, malah rasanya dibuang dengan yang lain. Malah itu haram nikah seperti itu. Bagian mengenai lain cewek berlebur misalnya kayak gini. Laporan pare lapusan buang cerai, mandai kan selain. Cerai kalau mandai kan selain, cerai kalau itu namanya mudawid. Perasaan ada nyete bawa buang orang masuk libur orang. Umpamanya dijadikan istri itu senang dengan perempuan. Lebaran pare ada libur boleh lah ya bos, ada lagi lah libur. Kan berak nyep namanya. Mari rasai tak nyaman buang. Lagi nyari selain nyep tak nyaman buang boleh. Karena ini namanya mudawid. Ya. Sampai Rasulullah itu mengatakan ya, la'ana Rasulullah al-mudawwikin wal mudawwiqat. Rasulullah itu mengutuk kepada orang yang nikahnya itu cuma untuk mencari rasa, perasaan negara. Namun itu dibenarkan nikah kayak gitu atau sama dengan nikah mut'ah itu dibenarkan ya, maka satu desa itu bisa jadi apa? Janda semua. Mari rasaikan ya. Jangan mari habis itu dikatakan habis manis sampai dibuang ya. Saya kan tepuk. Iya kan tepuk. Itu diberi kebebasan kayak gitu, nggak diharamkan. Di satu desa bisa janda semua. Nalai. Kan bisa rusak kecil yang lain jangan. Kalau pernikahan seperti itu dibenarkan. Nah itu yang namanya ikhtiyat mutlak namanya. Ingin kepada ayat ya benar namanya. Kita memasuki mikiri ayat begitu, nanti dari ayat yang satu itu bisa keluar hukum yang bermacam-macam. Ayatnya betul. Berarti akhirnya hukum nikah itu apa? Situasional jadinya itu ya. Kalau situasinya begini ya makruh, kalau kayak gini haram, kalau kayak gini ya mubah kan ya gitu. Ya. Orang yang tak terlalu itu aslinya kan mubah nih kan. Tak terlalu ya wajib. Artinya sebelum terjerumus ke dalam perzinahan itulah yang dikatakan pedoman. Biasanya tabi ini kalau bisa terjadi perzinahan. Kan wajib pas nikah. Mengabang-abang, tenang-tenang kayak anda ini ya, tahu semua. Saya nabi dia ya boleh. Saya tabi ini kita apa? Kan pada itu kita hukum kita tedung kan mubah kan. Tedung iya tak tedung tak apa-apa. Tapi mentak tedung bisa sekian bila para waktu bisa tertidur akhirnya lepas waktu dia wajib tedung. Namanya situasional. Nah ini yang dikatakan apa sih? Bayanu ara'ahum, berarti mereka menjelaskan kepada pendapat-pendapat ulama sebelumnya itu dikembangkan oleh generasi-generasi selanjutnya itu untuk ditarjih, untuk dicari mana yang paling unggul di antara pendapat-pendapat ulama sebelumnya. Itu berarti bukan menjitahid mutlak generasi selanjutnya itu saja yang menjitahid apa? Mau baik, menjitahid mutlaknya itu seperti Abu Hanifah ya, seperti siapa? Imam Malik, seperti yang Syafi'i dikatakan menjitahid mutlak, artinya langsung menyelami Quran maupun hadis, terus keluarnya membawa apa sih? Hukum. Makanya hukum yang didapat dari ayat yang sama ya, itu kadang-kadang tidak sama hasilnya itu, karena lain apa? Lain kepala, lain yang memikirkan itu ya. Ya, makanya sampai saat ini pun perbedaan. Misalnya ya, kalau Imam Syafi'i mewajibkan dalam pernikahan itu adanya saksi ya. Adanya apa sih? Wali dan saksi. Kalau Abu Hanifah ya enggak. Enggak usah saksi apa usah.
Cuma oleh tak usah ya itu pikirannya yang mengatakan ya tak usah, pokoknya dua-duanya sama-sama senangnya udah ya wis. Mana lebih hebat lagi yang namanya Imam Daud itu, tak usah saksi, tak usah wadi, pokoknya lah keduaan ya, suka sama suka ya. Kayak pada reng-reng itu terjadinya ya. Ya kamu suka saya, ya saya suka kamu, ini berjerena ya wis lah, ini mas kawinnya wis selesai, udah jadi suami istri. Itu lebih mudah lagi, sebab arti nikah itu ya lughatan apa sih? Al-ijtima' ad-dhammu wal-ijtima' gitu ya. Berkumpul, yang penting berkumpul, tak usah dikumpulkan oleh siapa-siapa, pokoknya kumpul TV kayak gitu keduaan ya. Itu sudah jadi suami istri kayak gitu menurut sebagian ulama kayak gitu ya. Ya karena kepalanya yang memikirkan ya memang seperti itu yang dipikir oleh orang-orang yang seperti itu. Dan berakhir periode ini dengan berakhirnya abad yang ketiga, berarti cukup lama ini, cukup lama. Periode yang keempat ini ya, berakhir sesuai sampai berakhirnya abad yang ketiga, berarti berapa abad? Di masanya Bani Umayyah ya, Bani Umayyah bagian awal ya. Bani Abbas bagian Bani Abbas awal. Soalnya Bani Abbas itu mimpinnya dua periode itu. Ada periode pertama, periode agak awal, ada periode agak akhir ya. Namanya yang pertama namanya itu ulamanya itu ulama mutaqaddimin ya. Terus yang belakangan itu ulama mutaakhirin, itu yang dikenal dengan istilah sekarang kontemporer. Banyak pemerintahannya itu ada sekitar 542 tahun dan berarti itu cukup abid ya. Cukup abid. Tidak hanya satu generasi itu sepertinya. Kan 5 abad setengah ya, 5 abad setengah ya, 542 tahun kan berarti para orang berapa? 5 abad setengah, orang belum tahun ya dong, orang belum tahun, hampir 42, 50 setengah abad. Cukup abid. Makanya dilangsungkan dengan periode selanjutnya, yaitu periode yang kelima. Periode kelima itu masalah-masalah fikih sudah mulai didiskusikan di tengah-tengah ulama yang berbeda satu sama lain. Perlunya apa didiskusikan, yaitu untuk mencari kemantapan terhadap masalah-masalah yang diterima dari imam-imam mereka. Itu yang pada akhirnya mujtahidnya dikenal dengan mujtahid madhab. Atau dengan kata lain mujtahid apa sih? Muqayyad. Kalau sebelumnya namanya mujtahid mutlak. Ada mujtahid madhab, berarti yang namanya mujtahid madhab itu yaitu orang yang berijtihad tentang madhabnya sendiri berang. Misalnya yang dari golongan Syafi'iyah ya, mujtahid madhabnya itu sama dengan Imam Nawawi, Imam Rafi'i, dan imam-imam yang lainnya lah, pokoknya pengikut Syafi'iyah itu berijtihad tentang pendapat Imam Syafi'i. Dicari pendapat Imam Syafi'i yang lebih mapan dalam suatu persoalan, maka itulah nanti yang diamalkan oleh itu namanya mujtahid madhab. Imam Malik punya mujtahid madhab, orangnya itu berijtihad tentang pendapatnya Imam Malik, tidak ikut cawi-cawi ke pendapatnya Imam Syafi'i, enggak. Ijtihad tentang madhab tertentu. Madhab tertentu itu diijtihadi. Itu lanjutan dari ungkapan apa tadi? Ungkapan pertama itu ungkapan dari istilah apa sih? Murajjih atau apa sih? Musahih. Mensahihkan, mentarjih pendapat ulamanya yang berijtihad. Itu
nanti dirangkum lagi itu. Akhirnya karena banyak rangkuman dari ulama-ulama generasi selanjutnya, lahir ya karangan-karangan yang besar, karangan-karangan yang besar, kitab-kitab besar itu. Dulunya ya awalnya kitabnya gini-gini ya. Tapi pendapat yang kecil itu oleh ulamanya itu dikembangkan contoh dengan contoh, akhirnya menjadi segini. Dulu kitabnya kecil, ditambah disarai itu ya, disarai oleh generasi selanjutnya, akhirnya ya menjadi besar. Ya sama dengan kitab Nahwu juga kayak gitu. Dulu ya Nahwu pertama ya Julmiyah kayak kecil ya. Tapi dikembangkan sampai menjadi beberapa menjadi banyak kan, yang menjadi banyak. Itu kan dikembangkan oleh murid-muridnya dengan pedoman faidah-faidah yang sifatnya itu pendek, ya, sifatnya itu simpel, ya, itu dikembangkan menjadi diperluas. Sehingga kita itu takmino sudah untuk berikhtiyat takmino kan. Sampai di saat itu saking banyaknya persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah mereka itu, sampai ulama berani berandai-andai kepada sesuatu yang belum terjadi, cuman di belakang hari barangkali sesuatu itu terjadi, sehingga dikatakan apa sih, andai-andai ya, ada lau-lau sih ya. Pakai lau, seandainya ini maka jawabnya begini, seandainya begini jawabnya begini, akhirnya ya, pada waktu persoalan betul-betul terjadi pada waktunya nanti itu, hukumnya sudah ditetapkan di kitab-kitab yang besar ini. Kita sudah tidak kebagian untuk ngarang kitab, tidak usah, dan cukup nengok di kitabnya ulama-ulama sebelum kita tentang kejadian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu. Karena sudah dikembangkan namanya. Pakai andai. Coba misalnya seperti sekarang ya, kaitannya dengan masalah riba itu ya. Orang memang arisan sengincam pas anggota LTB. Dulu kan ada kayak gitu. Sekarang enggak. Nanti bila wajar pas mengembalikan uangnya lebih, boleh enggak kan gitu. Ini anggota arisan ada orang misalnya 10 orang. Kumpulkan uang ya sejutaan lah, kan 10 juta. Pas beda anggotanya yang 10 orang itu tahu tanda itu. Bila wajar lebih, apakah itu boleh apa enggak? Andai kata utang ke orang yang macam lebih kan riba. Sekarang karena utang ke anggota riba kayak gini, boleh apa enggak? Nah itu andai kata kayak gitu ya terjadi, maka itu namanya andai. Dulu ndak ada, pada saatnya nanti apa sih akan ada. Atau sekarang mengumpulkan uang nanti di awal tahun, nanti dipekerjakan oleh seseorang, nanti di akhir tahun diberikan sapi misalnya, nanti dipotong bersama. Gimana hasil pengembangannya ini? Apa masuk riba apa bagaimana itu? Sebenarnya ini itu yang misalnya kumpulkan uang segitu beli label ini. Tapi pas dikembangkan di Parajo katanya itu kan bilang aja pasti pilih bersama. Dalam perkembangannya itu apa masuk riba atau bagaimana? Apa yang membala itu harus diongkos bagaimana, atau yang membala itu oleh bagian dari dagingnya itu apa boleh apa enggak kayak gitu misalnya. Itu banyak kan sekarang terjadi kayak gitu kan. Dan itu yang dikembangkan oleh siapa sih? Ulama-ulama generasi selanjutnya. Sesuatu yang tak terjadi pada masa itu kemungkinan terjadi di masa-masa berikutnya sesuai dengan apa sih? Perkembangan zaman. Terus sampai kiamatnya kayak gitu ceritanya itu. Soalnya hukum tak kira datang lagi, sumbernya hukum tak kira datang lagi. Quran sudah selesai, hadis sudah selesai. Berarti pedomannya yaitu ayat yang ada dan hadis yang ada itu yang dijadikan pedoman
Terus itu yang dikembangkan oleh pendapat-pendapat ulama. Pendapat ulama-ulama yang ahli, bukan sembarang ulama ya. Bukan sembarang ulama ya, ulama-ulamaan langsung. Makanya ya untuk menjadi mujtahid tidak gampang. Lantas misalnya ya, ini tidak ada dalilnya, kita harus lihat. Saya sare dalilnya ya, nyari dalil hadis misalnya. Saya sare beda Bulughul Maram misalnya. Saya sare, kita mau membela sana. Ya. Ini mujtahid harus hafal Bukhari, harus hafal Muslim, Tirmidzi. Mulai itu mau kitab-kitab hadis itu baru sesuatu itu tidak ada dalilnya. Kita gitu ya. Oh ini tidak ada dalilnya. Saya di masa ada dalil. Bulughul Maram tak ada. Ya jadi Bulughul Maram kita jalan ber. Saya hadis arba'in tak ada. Cik kira hadis arba'in ini udah berapa ngolong ya. Coba menghafal Bukhari, makanya tak gampang jadi mujtahid itu, tak gampang ya. Kita hafal Bukhari, kita hafal Muslim ya, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, mulai semua di kitab hadis yang besar-besar itu tidak ada dalil tentang kasus yang itu, baru ya orang itu apa sih bergigi ya bahwa sesuatu itu tidak ditemukan dalilnya kan kayak gitu. Menurut saya sama dengan masalahnya ajar nahu misalnya, ada sesuatu yang tak ditemukan. Misalnya ini masih itu ilmiah, ini berat ilmiah. Coba syarah Alfiyah si sekian banyaknya syarahnya Alfiyah itu, ya insya Allah betul. Di Alfiyah itu bukan hanya satu syarahnya ya. Yang biasa kita kenal sekarang kan apa namanya? Qatil Qutb, iya. Itu syarahnya Alfiyah kan, Qatil Qutb syarahnya Ibnu. Ada lagi namanya Ibnu Hamdun, ya. Ada lagi namanya apa? Soban, ya. Ada lagi yang nama Fathul Jalil. Ada lagi namanya Asmuni. Tapi itu syarah, insya Allah itu mempersoalan itu. Jangan mengatakan tidak ada dalilnya itu pasti begitu. Kita yang tidak syarah ini, syarah ini berarti tak ada. Ya sudah berarti. Tidak gampang ya jadi mujtahid, tidak gampang. Susah betul jadi mujtahid. Harus hafal Quran, ya. Harus hafal hadis, ya. Quran dengan segala ilmunya, ulumul Quran doa, hadis dengan segala ilmunya juga, ya. Harus ngerti tafsir, baru orang itu bertindak menjadi mujtahid. Pas tahu ya, ulama-ulama orang-orang sekarang itu bilang, kan yang Syafi'i itu kan manusia biasa. Masa kita mau ikut kepada manusia biasa tapi tak seperti manusia pada biasanya kan ya. Yang Syafi'i manusia biasa memang, kok hasil pendapatnya kok diikuti oleh orang, iya kan memang luar biasa kan. Yang Syafi'i itu melalui jalan kayak gini sempat kopeng yang sempat. Takut ngiring jadana apa ya, jadana orang sekitar, roh itu apal api. Tentang orang yang sebenarnya begini orang apal api. Enggak ada sempat menghasilkan, yang ini apa? Membaca-baca kayak gini, setengah top kayak gini. Ini membaca sini setengah, tengah bes ke setengah orang apa lagi ya? Kayak tetap bisa setengah. Itu kan tak pada manusia biasa kita kalau belum tate belum kita belum apa gitu ya, beliau nggak usah kayak gitu. Itu namanya manusia biasa tapi tak seperti pada biasanya kan ya wajar lah kalau beliau itu bisa menyelami Al-Quran, bisa menjalani apa sih as-sunnah, yang keluarnya nanti membawa apa sih ya hadis, membawa hadis, membawa apa hukum dengan hukum yang bermacam. Makanya mujtahid itu satu dengan yang lain apa sih berbeda, hasil pendapatnya berbeda, sama-sama menyelami Quran dan hadis,
Ibaratnya kita itu sama dengan orang yang menyelam di dasar lautan untuk cari mutiara. Semuanya dapat mutiara, tapi warna mutiara yang didapat tidak sama. Bersih merah, bersih putih, bersih geleng mungkin, bersih ini ya. Tapi kok semuanya harganya mahal itu. Karena olehnya susah betul untuk mendapatkannya. Gituan juga kayak gitu, pada hukum haram, pada hukum mubah, hukum jalan, semuanya itu ya susah untuk mendapatkan kayak itu dari sumber. Sama dengan itu perbandingannya tentang mengitahi itu sama dengan orang yang masuk ke dasar lautan untuk cari apa sih? Mutiara. Semuanya dapat mutiara, tapi warna mutiara yang didapat apa sih? Tidak sama satu dengan yang lainnya. Tapi toh semuanya harganya sama-sama ya. Mahal, kenapa sama-sama mahal? Oh sama-sama mutiara, cuma warnanya tidak sama. Itu pada hukum haram, online ada pada hukum makruh, pada hukum mubah, yaitu yang didapat oleh mereka. Sudah Pak? Belum. Ya kayak gitu. 542 tahun itu dibagi 2 periode. Akhirnya itu namanya wadzuhuril mu'allafatil katsira, berarti lahir karangan-karangan besar di situ. Ya model karangan yang namanya majmu' dengan takmilanya itu berapa juz itu? Berapa juz. Itu kan setong kitab itu, setong kitab bisa 30 juz kayak gitu. Itu kan saking banyaknya andai-andai di dalamnya. Satu pasal kecil di kitab kecil itu pasti bisa kitab gini diolah dengan pikirannya itu kan. Satu pasal kecil misalnya ya, paslun fil wudu, udah cara tahu wudu lo saya kitab segini Pak, cara tahu wudu ya, dengan segala persoalan yang akan terjadi bagi masing-masing orang dalam persoalan apa sih? Nanti babul husli berkene masalah antus itu caranya tahu boleh. Sampai segini kitabnya, dari cerita dari satu pasal yang kecil itu namanya dzuhuril mu'allafatil kabirah. Jadi lahirnya karangan-karangan besar dan masalah-masalah yang banyak sesuai dengan perkembangan waktu. Dulunya tidak ada, sekarang menjadi apa sih? Ada. Karena situasinya memang menghendaki apa sih? Ada. Apa sekarang yang tak ada? Mungkin di masa yang akan datang lebih hebat lagi dengan masa-masa kita sekarang ini. Makanya tantangan bagi ulama-ulama generasi mendatang itu tentang kasus-kasus yang akan terjadi di masanya pada waktunya nanti. Sedang dalil dari langit tak akan datang lagi, dari Nabi tidak akan datang. Sebab sudah diponis bahwa dari langit itu apa? Dikatakan al-yauma akmaltu lakum, berarti betul-betul sempurna, tak akan ada lagi kewajiban baru, tidak akan larangan baru, tidak akan makruh baru, tidak akan ya. Tapi apakah ada? Tidak ada makruh, tidak ada wajib. Ada, tapi cukup disamakan dengan yang sudah ada dalilnya dalam Quran maupun dalam As-Sunnah. Cukup itu dengan cara membandingkan kasus yang baru terjadi dengan yang sudah ada dalilnya dalam Al-Quran. Apapun namanya, menyariat dalil saya pas tak kira. Nah, itu yang dikatakan apa sih? Lahirnya apa? Karangan-karangan besar. Kenapa? Karena mereka itu banyak berandai-andai. Misalnya ada lahir dari apa? Misalnya ada orang lahir dari kambing. Dalam hukumnya punya akal, apa wajib salat? Karena itu. Tapi sampai saat ini ada orang yang lahir dari tante. Tapi andai katanya itu ada. Gimana umpama ada orang lahir dari babi, lantas punya akal, apa wajib salat?
Dan gimana hukum salafnya? Tapi sampai saat ini kita mudah orang yang lahir dari Iran. Andainya itu ada. Itu namanya andai-andai. Ya, andai. Makanya kita katakan radio kayak gini, andai kata itu saya pasang itu. Andai kata begini, begitu. Jadi ininya terus dikembangkan. Andai kata begitu, dari persoalan yang sama ya. Andai kata begitu, ya maka jawabannya. Tapi kenyataannya kadang-kadang memang ada. Misalnya ya yang kan beda ya, beda perkataan ya. Man ata bahimatan ya, utilal fa'il wal maf'ul bih. Dan apa sih? Zaniyani. Barang siapa yang berhubungan dengan binatang, maka harus FATE dua-duanya itu karena mereka melakukan zina. Yang sampai saat ini kita pasti beda orang yang berhubungan dengan binatang. Beda. Beda bini binatang, lah katakan ya bini binatang. Utilal fa'il wal maf'ul bih. Ada orang saya nindungi binatang karena pantai iki ya. Biarlah nggak beli, ya beli. Beda dengan ya gitu. Bahum mazaniyani. Mereka berdua apa sih? Sama-sama bersih. Kan terjadi sekarang ya. Nih bini yang petedung pada bini ya, tanpa itu kan asin lagi ya itu. Man atam praatan ya. Idza atam praatun, idza atat abratun imratan bahuma zaniyatani. Jangan sekarang lesbi apa lesbi apa ini? Lesbi apa ya? Beda berarti cerita mereka itu saya kocak akhirnya dia lapar lah. Kejadiannya ya beda. Walaupun tak kakak bilang yang beda ya. Berapa kayak gitu? Orang laki pada bini, nah, idza ata rajula fahuma zaniyun. Betul cerita kayak gitu. Apabila telah melakukan seorang laki-laki kepada laki-laki lain, kalau kayak gitu ada ya, fahuma zaniyun, dua-duanya itu sama-sama berzina. Sampai yang ketat itu, utilal fa'il wal maf'ul bih. Berarti pelakunya ya FATE ya, yang dilaki yang dikerjain itu FATE. Sampai kayak gitu ya. Ada cerita kayak gitu. Nyatanya di lapangan beda bukan ya? Ya beda walaupun tak semuanya ya. Ya ada kenyataan. Tak tahu di Budina itu mungkin sampai takut beda sampai ada idza atabahimatan. Apabila melakukan kepada apa? Binatang dan budi takut beda. Maka dalilnya sudah beda sebenarnya. Ya binatangnya apa? Orangnya apa? Untuk apa yang begitu lalu kok sampai seketat itu? Itu mendidik biar beda antara binatang dengan manusia. Itu kan kelakuan binatang. Manusia masa kayak gitu kerjanya. Itu kan pendidikan kepada kita. Kita ini dikasih akal oleh Allah yang beda dengan yang namanya binatang. Binatang kan dilindungi orang itu apa jadi binatang. Sekarang sama orang yang masa bini lorong pada binatang ini kan tidak ada bedanya antara manusia dengan binatang. Makanya sampai seketat itu mereka itu mengatakan di kitabnya itu ya, kenapa sifatnya untuk mendidik kepada kita manusia agar tetap kita itu menjadi apa sih? Manusia. Masa orang manusia bisa buat di binatang? Ben yang orang ada di binatang ben ini sifatnya wah. Kalau tidak terdidik ya, maka manusia itu bisa punya sifat sama dengan apa? Binatang. Karena Quran sudah mengabadikan manusia itu lahum qulubun, mereka punya hati. Tapi sayang layak ilu nabi. Mereka tidak berpikir dengan hatinya itu. Walau ayunon, mereka punya mata.
Tapi la yubsiruna bihi, mereka tidak apa? Melihat dengan matanya itu kepada apa yang terjadi. Walau ada non tapi la yasma'una bihi, mereka punya telinga tapi tak ingin dengan telinganya itu kepada nasihat-nasihat yang baik dari para ulama-ulama. Sampai diabadikan dalam ulaika kal an'am. Jadi ya, bani peserta binatang kal an'am. Mereka itu hukumnya sama dengan apa? Binatang kalau kayak itu. Belum adol, bahkan manusia itu lebih sesat dari yang namanya apa sih? Binatang. Lebih sesat. Kalau akalnya sudah tidak digunakan, ya hatinya tidak digunakan, matanya juga telinganya tidak digunakan kepada hal yang sebenarnya, maka manusia itu lebih sesat lagi daripada binatang bisa selamat, tidak berbuat macam-macam kepada miliknya orang lain. Kalau oleh orangnya binatang itu diikat, selamatlah. Kita disape taleke posok talen apa bisa kan jauh mau enggak kan? Enggak kan selamat berarti. Dan manusia apa apa talinya manusia apa? Ya undang-undang ini haram ini. Itu tampar namanya kepada binatang. Kalau kepada binatang dikatakan tampar, begitu itu sama dengan tampar ya, tali ya. Tapi kalau kepada manusia disebut apa? Undang-undang. Agar apa? Tak seperti binatang. Al-Quran merupakan undang-undang kepada kita. Hadis juga merupakan undang-undang kepada kita agar kita itu betul-betul dikatakan beda dengan yang namanya binatang. Makanya Nabi pada waktu akan wafat sampai apa? Sampai Nabi bersabda, taraktu fikum amrayni falan tadillu ma tamassaktum bihi. Saya tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara. Kalian tidak akan menjadi sesat selama kalian berpegang dengan dua perkara. Apa? Al-Quran wa Sunnah. Kalau tetap itu yang jadi pedoman kita dalam hidup di dunia ini, insya Allah kita akan menjadi selamat dunia dan akhirat. Karena itu undang-undang yang diberikan Allah kepada kita melalui nabinya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya, kita manusia ya. Ikatan bagi kita apa namanya? Undang-undang. Ini sampai lahir, biar periode ini berakhir sampai berakhirnya periode Abbasiyah di Baghdad. Maksudnya Abbasiyah itu dihancurkan oleh orang-orang Mongol. Ya, orang-orang Mongol, orang-orang Tartar yang dekat Rusia ini ya, pada di sana itu Mongolia ya, negara Mongolia, orang Tartar. Itu datang ke Mekah, ke Irak ya, untuk menghancurkan Irak. Irak saat itu dipimpin oleh Daulah Bani Abbas. Itu diperangi oleh orang Mongol. Saat itu Irak itu dikenal dengan ungkapan apa sih? Saking indahnya negeri Irak itu saat itu sampai dikenal dengan ungkapan kota Al-Fulaila wa Laila. Disebut dengan kota 1001 malam. Kan sudah ceritanya ya. Cerita 1001 malam itu ceritanya ya, ceritanya itu. Baghdad saat itu menjadi ibu kota Islam. Jadi ibu kota Islam saat itu sudah bukan Madinah lagi, bukan Damaskus lagi, tapi sekarang ibu kota Islam berada di Baghdad, Irak. Jadi daerah yang pernah jadi ibu kota Islam Madinah pada masa Nabi dan masa Khulafaur Rasyidin, ya. Terus Kufa yang pernah jadi negara ibu kota Islam. Kufa yaitu pada masa Sayyidina Ali mimpin umat Islam. Kalau itu Khalifah Ali jadi khalifah, ibu kota Islam bukan di Madinah lagi, tapi di Kufa.
Ya, pada waktu Bani Umayyah mimpin Islam, mulai dari Muawiyah sampai selanjutnya, ibu kota Islam itu bukan Madinah lagi, bukan Kufah lagi, tapi Syam, Damaskus, dengan kata lain Damsyik, ibu kota Islam. Terus pada masa Abbasiyah pindah lagi ibu kota Islam itu bukan Damsyik lagi, bukan Damaskus lagi, tapi apa sih? Irak, Baghdad. Sehingga Baghdad itu pada masa Abbasiyah dikenal saking indahnya dengan apa? Sebutan kota Alfu Laila Walai. Dan itu diserang oleh orang Mongol, dipimpin oleh yang namanya Haulaqah Khan. Ya. Haulaqah Khan itu anaknya Genghis Khan, paknya Genghis Khan namanya. Orangnya orang Tartar, orang Mongol. Itu membawa tentaranya, ya, orang komunis saya sekarang ya. Tartar itu orang komunis, orang PKI, orang Indonesia, ya. Orang yang tidak beragama itu Tartar. Itu tempatnya sekitar Moskow itu. Itu termasuk yang dilewati di sana itu ya, Bukhara, Sajistan, Afghanistan, itu semuanya tuh dilewati sampai berkata Irak. Dan Irak itu akhirnya runtuh di tangan orang-orang Mongol. Yang penglimanya itu adalah namanya Haulaqah Khan. Makanya di India itu banyak Khan. Ya. Orang naruh menyanyi Khan. Apa? Sahrukan. Kan itu peninggalan Mongol, nama seperti itu peninggalan Mongolia. Ya. Akhirnya setelah menghancurkan Baghdad, akhirnya mereka itu menguasai Baghdad dan mereka memeluk agama Islam. Yang dulunya komunis, ya, sekarang memeluk agama Islam, terus membangun Baghdad lagi, tapi tak seindah masa sebelumnya. Ya. Tapi orang-orang Mongol itu akhirnya berkesempatan ya untuk menyebarkan Islam ke Asia ini, termasuk yang membawa ke Indonesia ini juga orang Mongol. Termasuk juga yang membawa ke India itu juga orang Mongol. Peninggalannya itu peninggalan Mongol di India, namanya Taj Mahal. Taj Mahal ya, itu katakan lambang cinta kepada istrinya ya. Istrinya minta rumah yang terbuat dari batu itu, akhirnya kebayut gitu. Di botol-botol aja itu yoker seperti Roma ya. Tapi enggak, akhirnya disebut dengan apa sih? Taj Mahal. Itu dibangun oleh Shahjahan yang saat itu dibuat oleh Shahjahan untuk memenuhi permintaan istrinya gitu ya. Dibangunkan rumah, bukan bangunan Roma itu betul aja, mencorok diberi jendela, diberi tempat labang, diberi kamar, ini pas akhirnya ya jadi rumah. Sampai saat ini masih termasuk keajaiban dunia Taj Mahal ini. Keajaiban dunia yang ada di itu peninggalan yang namanya Mongol peninggalan. Terus keturunannya yang bawa Islam ke sini namanya Kobalaihan. Kobalaihan itu yang bawa Islam ke Indonesia dari India, dari Baghdad terus bawa ke India, dari India oleh Gujarat termasuk juga yang oleh Kobalaihan itu ya, dibawa ke Indonesia sekitar abad 13 Islam. Di Mongol itu punya jasa besar pada akhirnya itu yang dulunya menghancurkan Baghdad sampai rata dengan dunia ya, rata dengan tanah. Bangunan-bangunan Baghdad itu dihancurkan oleh Mongol, semua hancur. Dan kitab-kitab tulisan oleh ulama-ulama yang kita ceritakan sebelumnya itu semuanya dibakar oleh Mongol. Sampai ya arangnya itu dimasukkan ke Sungai Dajlah, di situ di Irak bernama sungai namanya Sungai Dajlah. Sampai Sungai Dajlah itu campur arangnya kertas itu ya, yang namanya kitab siok sampai celeng ya, sampai hitam airnya, sampai keruh. Sampai kalau dalam syair itu ada ungkapan hatta ma Dajlata askala, sampai airnya Sungai Dajlah itu menjadi keruh gara-gara apa sih? Banyaknya kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama sebelumnya
itu semuanya dibakar oleh orang-orang Mongol. Oh jahat bener, dia komunis. Komunis di mana komunis diserang ada kan? PKI biasanya sini. Ya, sampai saat ini kan komunis di sana masih tetap jaya di Rusia ini ya, di Rusia di Mongolia. Dan setelah Baghdad runtuh, terus Bani Abbas terakhir, keturunan Bani Abbas terakhir di Baghdad itu yang dibunuh oleh orang-orang Mongol, namanya itu Al-Mustaqsim Billah namanya, terakhir, yang nomor ke-36. Di rajanya mulai 1 sampai 36 orang dari orang Bani Abbas, keturunan Bani Abbas semuanya. Yang terakhir yang dibunuh, sadis betul pembunuhannya kepada Al-Mustaqsim Billah itu dari orang Mongol. Sampai pintu gerbang ya, Mustaqsim tentang pintu gerbang, siapa selebat nyoret di pisau ya, selebat beli pisau nyetian ini, siapa selebat nyoret, selebat nyoret, dia tuh mati nyoret ya, tak sampai dibunuh 1 kali udah. Sampai pintu gerbang, gentong, tapi tidak mati masih, cuma digantung. Yang mereka lebat ateris, apa deh naik ateris, bawah naik ateris lah, kan bisa. Di akhirnya mati. Iya, itu raja terakhir, Al-Mustaqsim Billah itu raja terakhirnya. Dan setelah itu Baghdad di tangan orang-orang Mongol, maka Bani Abbas, ada keturunan Bani Abbas, siapa namanya lupa, pergi ke Mesir. Terus oleh orang Mesir itu diangkat menjadi Raja Abbasiyah yang berpusat di Mesir. Makanya di sini ditulis ya, apa sakon ini ya, dari sakon ini. Pada min Baghdad wa ba'da dzalika biqalil fi Misra. Berarti ada 4 orang ya, keturunan Abbasiyah. Setelah Al-Mustaqsim itu ada yang melarikan diri dari Baghdad biar tidak dibunuh oleh orang Mongol, lari ke Mesir. Karena diketahui bahwa itu merupakan keturunan orang-orang Abbasiyah, maka oleh orang Mesir itu diangkat menjadi raja di Mesir. Sampai 4 orang. Makanya itu habis Mesir. Pak Khalifah. Ya gampang lah kalau ini kan ada tawanan. Umpamanya seorang mimpin 2 tahun, jadi 4 orang tawanan kan 2 tahun terakhir. Secara tak ada tapi lama ada tak kira tawanan yang udah 7 orang pokoknya dikatakan di sini jika dikolin fi Misra. Dan setelah itu terjadi kerajaan Abbasiyah di Mesir ya. Ceritanya bagaimana, yaitu ada keturunan Abbasiyah yang sudah dibunuh oleh sebagian orang-orang Mongol, itu ada sisanya sempat melarikan diri ke Mesir. Setelah diketahui bahwa itu keturunan Abbasiyah oleh orang Mesir, diangkat menjadi Abbasiyah. Khalifah lanjutan. Sebentar, dikatakan sebentar di sini karena zaman benar sekitar 4 orang itu. Karena itu matilah yang keempat itu berarti tumbang secara total, yang namanya Bani Abbas sudah jadi pembukaan. Baru yang menggantinya itu adalah orang Turki jadinya itu ya. Mana Bani Abbas tumbang, yang ganti pemimpin umat Islam itu orang Turki, dipimpin oleh yang namanya Utsman ya. Itu yang dikatakan Turki Utsmani, yang memimpin Islam setelah runtuhnya Daulah Bani Abbas. Apa sampai sekarang yang enggak? Namanya Daulah Utsmaniyah. Terus yang keenam yaitu perkembangan syariat pada masa taklid murni, yaitu setelah
Runtuhnya pemerintahan Bani Abbas di Baghdad, kecelakaan dari itu dikatakan masa taklid murni, artinya sudah tidak ada apa mujtahid lagi ya. Yang ada gimana berarti naklid kepada pendapatnya ulama-ulama sebelumnya itu. Naklid kepada yaitu karena semuanya itu oleh ulama sebelumnya sudah banyak yang diandai-andai. Artinya kejadian yang baru terjadi setelah dilihat di kitabnya orang sebelumnya itu sudah ada jawabannya. Makanya itu yang dikembangkan nantinya. Sehingga masa itu disebut dengan apa? Taklid murni. Ya itu karena dengan kita sekarang ini tak usah itu yang makanya sering saya katakan, tak usah masalah hukum, masalah bacaan baik kita apa? Naklid kan? Iya. Bapak baca bismillah tahu dari siapa? Main baca bismillah tahu dari siapa? Awak tahu TV kita? Iya. Tahu dari ulama, ya ulama siapa? Ya ulama nahu. Apa main baca bismillah? Karena ulama nahu, udah pikir. Kajakna, guru kajakna kan? Maka baca bismillahu, bismillahi. Nama. Kita tak usah nyari TV tak bacaan. Lalu rambut tek lah. Nah baca bismillahi, berapa? Karena orang nahu boleh. Ini untuk ile jangan. Karena siapa? Jangan orang nahu. Tak usah nyari hukum TV lah. Baca ini bacaan gerak bacaan beli hukum. Ini hukum yang harus kita kerjakan yang ada hubungannya dengan masalah surga neraka benih kira bacaan mana loh antara hubungannya neraka bacaan bismillahi iya ma'irrahmani mata bismillahirrahmanu bose pakna atan siapa Siapa boleh nanti Ar-Rahmani. Siapa? Enak dong. Apa bisa baca Ar-Rahman? Ya, karena cuma orang nahu siapa bisa. Baca Ar-Rahman bisa. Cuma bisa. Berarti itu dipotong namanya. Itu yang orang nahu. Dijadikan khabar dan mubtada yang dibuang. Bismillahirrahmanirrahim. Huwar Rahman artinya Allah yang Maha. Jangan siapa oleh, jangan orang nahu itu loh. Tapi itu kebulian kayak gitu karena orang nahu siapa loh, yang nahu kan apanya itu tak bisa menghubungi syariat nanti ya orang nahu itu. Umpama bagi bapak dan kita macam Bismillahirrahmanirrahim. Kita siapa jangan. Jadi kita syariat. Kita semua lihat kepada orang nahu itu. Selain dari wajah lagi. Yang syariat oleh, baca lain mata oleh. Untuk baca seperti sebeda itu cara orang syariat. Memang tiba baca tadi imam pas kayak gitu ya guru, aku marah ya gitu. Soalnya baca merah tak jadi kan. Dan rela lunja oleh. Soalnya jadi kabar di mata yang dibuang. Karena orang nahu, iya. Karena orang nahu yang alasan. Dari alasan. Enggak syariat tak laku itu. Harus baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu syariat. Dan nahu dia Bismillahirrahmanirrahim bisa, Bismillahirrahmanirrahim bisa, Bismillahirrahmanirrahim bisa. Alik balik dalam awal ya bisa menggareng nahu deh. Kerja tiba aja. Tapi tak ibu dalam baca wah. Kalau tak kita baca tak baca dalam baca ni ya. Mana baca dalam baca ya iwan jom baca nah saja tidak. Nah, namanya itu membaca bacaan yang tidak mutawatirah. Nah, itu bacaannya itu tak mutawatir. Hanya boleh cara orang nahu. Tapi bacaan orang syariat ya harus bacaannya itu harus mutawatir. Dan
sudah nyampe ke Nabi sampai nyampe kepada saudara. Namanya bacaan mutawatir. Coba dulu. Ya mungkin begitu dulu ya. Jadi sampai saat ini tidak ada ijtihad sudah ini. Kenapa? Telah di-cover ya oleh kitabnya ulama-ulama sebelum kita yang besar-besar, mereka sudah buat apa? Andai. Kenyataannya apa yang ada sudah? Belum tentu ada. Andainya ada. Ya mungkin begitu yang dapat disampaikan ya diakhiri Al-Fatihah.